Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah hari ini kawan kita mau ngebahas sebuah laptop gaming budget 10 juta rupiah dan di sini saya mau kasih info bahwa di budget seperti ini laptop-laptop di merek lain itu sudah mulai langka dari peredaran. Contohnya bro ya, pas teman-teman sudah ngantongin di keranjang kuning kalian sebuah laptop gaming dari brand Asus TUF, kemudian dari brand punyanya Acer Nitro, mereka itu sudah hilang di telan bumi bro, karena akan digantikan tipe baru. Kalau Asus TUF dia itu geser harganya di atas 15 juta rupiah, sementara kalau Acer Nitro dia itu juga geser ke arah yang harganya di atas 12 juta rupiah. Nah contohnya yang ada di pasaran itu kalau teman-teman memperhatikan dia ada Lenovo Leok, masih ada MSI Tin 15, ada si Victus ini, dan itu jumlahnya nggak banyak, tinggal sisa saja. Jadi saya bisa bilang kalau teman-teman cari budget 10 juta rupiah di pasaran, ini termasuk akan menjadi barang langka di beberapa hari ataupun minggu yang akan datang. Contoh dari laptop yang kita bahas ini bro, tipenya adalah seri HP Victus 15 FB3126AX yang memiliki prosesor Ryzen 7 7000 series yang ditandemkan sama RTX 2050. Memang ini bukan spek yang paling gacor kalau saya ngomong bro ya, karena layarnya juga belum pakai akurasi 100% sRGB. Namun dengan desain yang masih seri gaming, sistem cooling dual fan dengan segala kelebihan performanya, rasanya ini patut untuk dijadikan pilihan buat teman-teman yang punya budget di angka 10 juta rupiah. Sebab detailnya kalau kita lihat bro ya, laptop ini kan dia menggunakan prosesor yang cukup powerful, yaitu Ryzen 7 7445HS, ini versi baru bro ya, yang punya 6 core 12 thread dengan speed maksimal di angka 4,7 GHz. VGA-nya dia punya dual grafis, bawaan dari prosesor pakai Radeon 740M, frekuensinya 2,7 GHz, dan untuk RTX-nya dia itu pakai RTX 2050 TGP 50 Watt. Lalu RAM-nya ini enak upgrade-nya bro ya. Bawaannya udah dikasih 16 GB DDR51 keping. Penyimpanan dia itu sudah dikasih M10 Family Gen 4 kapasitas 512 GB dengan jenis M10 Family Gen 4, speednya kenceng bro ya, di angka 6900-an. Lalu layarnya dikasih ukuran 15,6 inch, panel IPS, resolusi Full HD dengan akurasi 61% sRGB, NTSC-nya di angka 44%. Servernya lengkap, ada Windows 11 plus Office Home 2024 atau bisa pilih yang M365. Baterainya ini umumnya laptop gaming bro ya, di angka 52 Wh, bisa bertahan di angka 3 jam. Dan sistem cooling dari si Victus yang kita bahas yaitu pakai dual fan, dual HPAC dengan jarak fan-nya itu berdekatan, terus maksimalnya hanya mencapai di angka 45 derajat Celcius. So ini menurut saya cukup adem dibandingkan kompetitor yang bisa mencapai di angka 50 derajat Celcius. Terus mungkin hal yang menarik yang perlu kita bahas adalah dia itu punya exhaust yang boys bro. Jadi kalau kita perhatikan dari belakang, si Victus ini punya exhaust yang mirip tampilannya kayak ekornya mobil sport. Jadi dia kayak lubang kayak gini, ada sirip-siripnya, menurut saya ini kelihatan keren sekali. Terus full body material dari Victus yang kita bahas, dia itu full body berbahan dari plastik ABS. Beratnya total di angka 2,2 kg, belum termasuk adaptor charger. Untuk ketebalannya dia di angka 2,35 cm. Semisal kita pakai laptop ini untuk kebutuhan hangout di cafe ataupun ngerjain sesuatu di kantor, nah wifi-nya udah kenceng bro. Dia pakai wifi 6, Bluetooth-nya 5.4, audionya juga nyaman di telinga. Dia punya fitur DTSC Ultra sama keyboardnya pas dibuat ngetik, ini nyaman bro. Dia pakai layout full size, ada backlight warna putih, lalu geser ke bagian touchpad. Ini cukupan, nggak terlalu lebar, nggak terlalu kecil, tapi posisinya menyesuaikan dengan layout full size modelan seperti ini. Berikutnya untuk colok iPod, laptop ini termasuk lengkap. Semuanya itu terbagi di sisi kiri kanan, tinggal colok dan ready untuk menemani kebutuhan kalian. Nah dari sini kalau kita geser ke segmen mendang-mending bro ya, kalau kita ngomong soal budget entry level gaming di 10 juta rupiah, kompetitor yang mirip-mirip seperti ini pakai RTX 2050 sekarang itu cuman ada di 3 buah kompetitor utama. Nah yang pertama ada MSI Tin 15 B13UCE. Kalau laptop ini bro, dia itu pakai prosesor Intel i7 RTX 2050 dan dijual di angka 10 jutaan rupiah. Minusnya versi Victus, dia itu hanya menggunakan sistem cooling single fan. Kedua ada Asus VivoBook 16X K3605ZF yang harganya dibanderol memang lebih murah, tapi lagi-lagi sistem coolingnya ini cuma single fan dan presornya ini masih pakai i5 Gen 12.
Ketiga ada Lenovo L15i AX9e yang memiliki kelebihan layarnya 100% sRGB. Tapi sistem coolingnya, nah ini hanya menggunakan single fan. Terus seri ini bro, dia sudah limit dan mau diganti di seri RTX 3050. Terakhir bonusnya ada Infinix GTBook 16 yang dijual di angka 10 jutaan. Yang ini gacor bro, cuman kekalahannya si Infinix ini di aftersetnya cuman memiliki garansi selama 1 tahun. Oke bro, jadi kesimpulannya gini kalau menurut kita. Kalau kita mau cari laptop gaming di budget 10 juta rupiah, umumnya di semua merek itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya dari beberapa spek yang udah kita sebutkan tadi, yang paling gacor itu sebenarnya punyanya si Infinix GTBook yang harganya 10 juta rupiah. Sebab dia itu punya sistem cooling dual fan. Ada RGB di bagian ekor, keyboardnya juga RGB, kemudian layarnya pakai 100% sRGB. Cuman sudut pandang yang lain kalau kita melihat dari after sales-nya, garansinya si Infinix dia itu cuma setahun. Nah, di merek-merek ternama seperti kayak si HP Victus, MSI, LOG dan juga si Asus, mereka itu garansinya lebih panjang, terus service centernya juga lebih lengkap, tersebar luas di seluruh Indonesia. Intinya tetap ada kekurangan sama kelebihan. Tapi kalau kita balik lagi sama ngomong si Victus, menurut saya laptop ini udah oke banget bro, karena dia sudah memberikan performa maksimal dari data benchmark yang udah kita kasih, suhunya stabil, terus laptop ini juga punya sistem cooling dual fan opsi upgrade jangka panjang. Jadi intinya 10 jutaan masuk ini bro untuk menemani teman-teman entah gaming, ngedesain atau untuk mengerjakan software yang berat. Tinggal di upgrade aja jadi 32 GB. Wah ini istimewa sekali bro ya. Jadi ya cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat laptop gaming budget seperti ini. See you sampai video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.